Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Diajak bercinta tanpa perasaan. If hanya tersenyum sambil terus mencengkram tangan wanita itu dengan kuat, menancapkan kuku indahnya pada lengan wanita yang tidak tahu diri itu. Lepaskan jala, kau melukai tanganku. Selena meringis sambil menarik lengannya. B. Dia menyakitiku. Aduh Selena. Boy menghela napasnya dengan kasar, lalu menyuruh Eve untuk melepaskan tangan Selena. Dan dengan terpaksa Eve melepaskan cengkeraman tangannya. Kau yang jala. Bisik Eve dengan senyum sinis di bibirnya. Sialan kau. Selena yang tidak terima karena disebut jala, langsung menarik rambut wanita itu dengan kasar. Eve pun tidak tinggal diam, dan segera membalas dengan menarik rambut wanita yang ada di hadapannya. Membuat Boy dan Liam saling menatap, karena melihat kedua wanita itu, kini saling menjambak rambut satu dan lainnya. Oh ya ampun. Liam berjalan menghampiri kedua wanita itu lalu menarik Selena. Karena ia melihat Tuan Boy sudah menarik Eve terlebih dahulu. Liam, lepaskan aku. Teriak Selena dengan penuh amarah. Nona, diamlah. Atau aku akan menarik paksa Anda keluar. Ancam Liam. Selena langsung terdiam, dengan tatapan tajamnya pada wanita yang ada di samping kekasihnya. Ia merasa marah dan tidak terima melihat Boy dekat dengan wanita lain. Waktu itu istri prianya sudah membuat Selena keluar dari ruangan ini. Dan saat ini ia tidak mau kembali keluar dari ruangan, hanya karena wanita tidak jelas yang baru ia lihat keberadaannya. Apa kau baik saja? Boy menatap Eve dengan intens lalu ikut merapikan rambut Eve yang berantakan. Aku tidak apa-apa. Eve tersenyum pada Boy. Lalu menatap tajam pada wanita tidak jelas yang mengaku sebagai kekasih suami adiknya. Kau mau apa lagi Selena? Boy berkata dengan sangat tegas. B. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin dirimu sayang, aku merindukanmu. Selena hendak mendekat ke arah kekasihnya, namun langkahnya terhenti saat melihat tatapan tajam pria itu. Cek, apa kau lupa hubungan kita itu sudah berakhir? Jadi aku harap ini terakhir kalinya kau menggangguku dan datang ke perusahaan ini. Tapi B, aku tidak mau putus. Lia, bawa dia keluar. Dan jangan pernah izinkan wanita itu untuk masuk ke perusahaan ini apalagi ke ruanganku. Baik Tuan. Liam menarik tangan Selena. B, aku sudah bilang aku tidak mau putus. Teriak Selena berontak dari cengkeraman Liam. Apa karena wanita itu kau memutuskan aku? Geram Selena, menatap tajam pada wanita cantik yang berdiri di samping kekasihnya. Liam cepat bawa wanita itu keluar, sentak Boy.
Dengan segera Liam menarik paksa Selena keluar dari ruangan. Dan tanpa mereka sadari kejadian tersebut dilihat dan didengar oleh seseorang yang sejak tadi bersembunyi di samping pintu ruangan yang terbuka. Setelah melihat Selena ditarik masuk ke dalam lift oleh Liam, wanita yang sejak tadi bersembunyi di sudut ruangan segera berjalan kembali menuju pintu ruang kerja Boy yang masih terbuka. Ia ragu apakah dirinya segera masuk ke dalam ruangan itu, ataukah kembali bersembunyi dan mencuri dengar seperti yang tadi dilakukannya. Karena jujur saja wanita itu sangat penasaran sejauh mana hubungan yang terjadi di antara keduanya. Melihat bagaimana Boy begitu perhatian pada Eve sampai ikut merapikan rambut wanita itu. Dan bagaimana Eve yang begitu marah saat melihat Selena ingin mencium Boy Arbeto. Tita, kau tidak boleh salah paham. Seharusnya kau itu senang Kak Eve menjambak rambut Selena. Karena mungkin Kak Eve ingin menjaga suamimu. Dan seharusnya kau juga senang suamimu perhatian pada Kak Eve. Tita memantapkan hatinya untuk masuk ke dalam ruangan. Namun baru saja ia hendak melangkahkan kakinya. Niat itu kembali diurungkannya saat mendengar percakapan suami dan kakaknya. Yakin kau baik-baik saja? Boy menatap wajah Eve dengan intens. Aku baik-baik saja. Eve berusaha menetralkan emosi yang ada di hatinya. Namun belum juga reda emosi yang Eve rasakan. Tiba saja ia mendengar suara tawa Boy Arbeto. Kenapa kau tertawa? Apa rambutku masih berantakan? Eve segera merapihkan rambutnya. Tidak, rambutmu sudah rapih. Boy menahan rasa ingin tertawanya. Aku tidak menyangka wanita cantik, elegan, dan perfect sepertimu bisa bertengkar seperti tadi. Boy mengingat kembali bagaimana Eve dan Selena yang saling menjambak rambut satu dan lainnya. Maaf tadi aku. Eve menundukkan kepalanya. Kenapa meminta maaf? Justru aku senang melihat wanita sepertimu. Kau cantik, pintar, dewasa, dan kau adalah seorang kakak yang sangat baik. Sampai tidak membiarkan wanita lain mencium suami adiknya, Boy tersenyum menatap wajah Eve yang terlihat sangat mirip dengan Tita. Eve menganggukkan kepalanya sembari meremas ujung pakaiannya. Oh ya, siapa wanita tadi? Dia bilang kau kekasihnya, dan kau bilang hubungan kalian sudah berakhir. Boy terdiam sesaat lalu menarik napasnya dengan kasar. Dia Selena, dan hubungan kami sudah berakhir kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jawab Boy dengan ekspresi wajah yang datar. 1 bulan yang lalu? Eve tampak berpikir dan mengingat sesuatu. Itu artinya kalian masih berhubungan saat kau dan Tita sudah menikah? Boy menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang datar. Oh ya ampun. Eve yang terkejut sampai menggelengkan kepalanya. Tepat di saat itulah ia melihat sekilas ada seseorang yang tengah berdiri di sudut pintu. Dan ia melihat dengan sangat jelas jika orang tersebut adalah Tita adiknya. Cek, sudahlah, aku tidak mau membahas masalah pribadiku.
Boy hendak berdiri dari tempat duduknya. Tunggu, B. Eve menarik tangan Boy. Apa kau mencintai adikku atau tidak? Kenapa kau bertanya seperti itu? Boy balik bertanya dengan suara yang tegas. Aku hanya ingin tahu saja apa kau mencintai Tita atau tidak, ucap Eve dengan gugup. Karena setahu aku kalian menikah karena dijodohkan. Aku mencintainya atau tidak itu sudah tidak penting. Jawab Boy dengan senyum tipis di bibirnya. Eve dan Boy saling terdiam dengan pikiran yang ada di kepala mereka masing-masing. Seandainya waktu itu yang dijodohkan denganmu adalah aku, apa kau akan mencintaiku? Eve menatap intens wajah Boy yang ada di hadapannya. Tentu saja, kenapa tidak? Sahut Boy dengan santai sambil berjalan menuju kursi kerjanya. Eve yang mendengar jawaban Boy pun tersenyum dengan lebar. Berbanding terbalik dengan Tita yang sedang menahan amarah yang ada di dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara Boy dan Kak Eve. B. Brengsek, umpat Tita dalam hati dengan tangan yang terkepal erat. Ia pikir selama beberapa hari ini, mereka melakukan hubungan suami istri tanpa kenal lelah. Karena Boy sudah mulai menerima dan mencintai dirinya. Tapi pada kenyataannya Boy seperti enggan untuk mencintai dirinya. Kau jahat, B. Tita hendak masuk ke dalam ruang kerja suaminya. Namun langkahnya terhenti saat seseorang menarik tangannya dengan sangat cepat. Lia berhenti. Tita menghempaskan cekalan di tangannya. Liam Nona, namaku Liam Liam. Ia menghela napasnya dengan kasar. Lia, teriak Tita sembari memukul bahu Liam. Tita merasa sangat kesal karena asisten suaminya itu membawa dirinya jauh dari ruang kerja Boy. Hanya untuk berdebat masalah nama di saat amarah tengah memuncak di hatinya. Kau menyebalkan. Tita terus memukul bahu Liam dengan kasar, menumpahkan semua emosi yang ada di dalam hatinya. Kau sama menyebalkannya dengan tuanmu itu. Liam yang dipukul hanya diam saja tanpa menghentikan tindakan Nona Tita. Ia tahu jika saat ini istri tuannya itu tengah marah dan sedih. Terlihat dari air mata yang mulai menetes di kedua pipinya yang mulus. Dia pikir aku ini jala, yang bisa diajak bercinta tanpa perasaan. Apa dia pikir? Perkataannya menghilang saat mulutnya dibungkam, dan tangannya kembali ditarik oleh asisten pribadi suaminya. Liam, teriak Tita saat dirinya sudah berada di sebuah ruangan asing yang tidak pernah ia masuki. Nona, sekarang Anda boleh berteriak dan mengumpat sesuka hati Anda, ucap Liam dengan raut wajah yang datar. Kau. Tita yang tadinya ingin marah jadi terdiam. Hanya air mata yang masih menetes di kedua pipinya. Aku mau pulang. Tunggu Nona, tetaplah di sini karena ada seseorang yang ingin menemui Anda. Liam mencegah Nona Tita yang hendak membuka pintu. Siapa? Tita yang masih terisak,
mengusap air mata dengan punggung tangannya. Nanti Anda akan tahu. Liam tersenyum penuh arti. Tidak menunggu lama setelah Liam meninggalkan Tita seorang diri di ruangan tersebut. Karena asisten suaminya itu harus kembali ke ruangan Boy Arbeto, Tita mendengar suara pintu yang dibuka dari luar dan langkah kaki seseorang. Kau, Tita menatap tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Wajah tampan Agam dengan ekspresi datarnya berjalan mendekat ke arahnya. "Ah, bagaimana bisa kau ada di sini?" Agam menjawab pertanyaan Tita dengan sebuah senyuman, lalu mengajak istri sepupunya itu untuk duduk di kursi yang ada di ruangan tersebut. "Are you okay?" Agam menatap Tita dengan sangat intens. "Aku baik saja," jawab Tita sembari menghela napasnya dengan kasar. "Oh ya, kenapa kau ada di sini? Apa kau ingin bertemu dengan B?" Agam menggelengkan kepalanya. "Aku ingin bertemu denganmu, denganku." Tita menautkan kedua alisnya. Agam menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis di bibirnya. "Apa saja yang kau dengar dan lihat?" tanya Agam to the point. Yang aku dengar dan lihat, maksudmu?" Tita yang sedang bingung menjadi semakin bingung. "Bukankah tadi kau bersembunyi di dekat pintu? Mendengar dan melihat ketika Selena ada di dalam ruang kerja B?" What? Tita sangat terkejut. "Bagaimana bisa kau tahu?" Liam yang memberitahuku. Tanpa sepengetahuan Boy, Agam memerintahkan Liam untuk menghubungi dirinya. Jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan Tita, karena semenjak Agam menjalankan misi untuk membuat Boy marah dan cemburu. Ia sudah berjanji akan menjaga dan membantu wanita itu. Jadi Liam melihatku? Tita menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia tidak menyangka Liam mengetahui jika dirinya bersembunyi. "Ya, jadi ceritakan padaku apa yang kau dengar dan kau lihat." Agam mengulangi pertanyaannya. Tita pun menceritakan semua yang ia dengar dan lihat pada Agam. Tak lupa air mata kembali mengalir di kedua pipinya. Saat teringat perkataan B, yang mengatakan mencintainya atau tidak itu tidaklah penting bagi seorang Boy Arbeto. Agam yang mendengarkan cerita Tita hanya diam tanpa menyela perkataan wanita itu. Dan setelah Tita selesai menceritakan semuanya, ia memberi sapu tangannya untuk menghapus air mata Tita. "Ikutlah denganku." Agam mengulurkan tangannya. Tita menatap uluran tangan Agam dengan kening yang berkerut. Ia bingung dengan sikap Agam yang tiba-tiba saja mengajaknya pergi. Melihat keraguan di wajah Tita, Agam kembali mengajak wanita itu dengan senyum di wajahnya. "Percayalah padaku." Tita tersenyum lalu menerima uluran tangan Agam. Ia tidak tahu kemana pria itu akan membawanya pergi. Tapi yang Tita tahu, ia merasa aman dan nyaman jika bersama Agam. Apartemen Langham Residence. Satu orang jatuh tersungkur di atas lantai dengan luka robek di bibirnya. Darah terlihat mengalir dari sudut bibir itu akibat pukulan yang diterimanya.
Bagaimana bisa kalian kehilangan jejaknya? Boy hendak memukul pengawal yang lainnya. Cukup, Tuan. Liam menahan pukulan itu dengan tangannya. Sial. Boy mengusap rambutnya dengan kasar. Ia merasa sangat emosi ketika pulang ke apartemen tidak menemukan keberadaan Tita. Dan yang semakin membuat Boy marah, saat ia menghubungi ayah Bayu untuk menanyakan apakah Tita ada di sana atau tidak. Tapi jawaban dari ayah Bayu membuatnya sangat terkejut, karena Tita sama sekali tidak menginjakan kakinya di sana. Padahal wanita itu meminta izin padanya untuk pulang ke rumah. Dan saat ini kemarahan Boy semakin tak terkendali. Saat pengawalnya yang bertugas menjaga Tita memberitahukan jika wanita itu pergi ke perusahaannya. Tapi setelah itu mereka kehilangan jejak. Boy yang tidak kehilangan akal langsung menyuruh Liam untuk memeriksa CCTV yang ada di perusahaannya. Ia ingin tahu secepat mungkin kemana Tita pergi dan dengan siapa. Karena hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun wanitanya itu belum juga pulang. Cepat Liam periksa CCTV-nya. Apa kau tuli? Sentak Boy saat melihat pria itu justru hanya diam saja berdiri di tempatnya. Baik Tuan. Liam segera menghubungi bagian security yang bertugas di ruangan CCTV. Untuk mencari keberadaan Nona Tita di seluruh rekaman. Di setiap sudut ruangan yang ada di perusahaan Kens.drc. Sial, aku lupa menghapus rekaman CCTV-nya. Liam yang mulai panik berusaha untuk tenang. Walaupun kakinya saat ini sudah mulai gemetar karena ketakutan. Sekarang cepat hubungi Alex. Dan bilang padanya untuk meretas semua rekaman CCTV yang ada di setiap sudut jalanan. Perintah Boy dengan sangat tegas dan aura yang sangat dingin. Baik Tuan. Liam menghubungi Alex dan menyampaikan perintah dari atasannya. Tuan A, kau mencari mati saja, dan sialnya aku juga ikut terseret di dalamnya. Gumam Liam sembari menghela napasnya dengan berat. Bersambung.